rajin. Duluan selalu siap kerjaan kalau apa. Dah tuh. Aduh, Minang Sardi. Tunggu dulu. Hari itu ada tugas ya, yang nomor 86. Sampai itu? Iya, belum kita bahas ya kan? No. Sudah bilang tulis jawabannya aja nggak apa-apa. Apa? Iya. Ada, nggak ada pun yang, cuman berapa orang lah yang ngasih. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Oh, Kak, jangan ganggu Mi, jangan ganggu Mi. Banyak sekali umatnya ya. Ya. Kita hari ini masih yang kemarin juga, yaitu tentang naratif ya, naratif teks. Di bawah. Duduk di bawah, Kakak. Oke. Nah, yang kemarin itu kita membahas apa ya, Kak? Soal halaman berapa ya? Lupa saya. Naratif ya kan? Naratif tentang lion. Am I right? Lion and a mouse, ya kan? Ya kan nggak? Tentang lion and a mouse. Ya, silahkan dilihat bukunya, entah di mana, kayak masih ada nggak ya? Kita lihat. Mudah-mudahan masih ada. Oke. Kayak mana caranya ini? Nggak pandai Eke. Oke. Di download dulu dan kita buka sebagai gambar. Oke, mudah-mudahan nampak ya. Oke. Ini dia, kita share dulu. Astagfirullah, hampir. Oke, nampak? Udah nampak? Ada nampak di layar? Ya, jadi ini yang soal kemarin yang belum kita bahas. Mana dia? Tante. Kayak mana menggantinya ini? Ode, Rizka. Macam mana menggantinya ini? Mau ganti apa? Ganti topik? Bukan kan? Apa menunjukkan gambar yang semalam? Lupa, Kak. Menggambar apa, ganti ini sini biar nampak di YouTube ini. Itu. Iya betul. Foto. Gimana caranya? Kok nggak bisa? Oleh mak jangan double klik. Nah, nanti balikkan lagi. Oke. It's okay. Ya, jadi ini yang kemarin ya. One day a mouse was playing in the forest. I'm sure you have read it, right? Ustazah yakin udah dibaca ini ya. Ya Kak ya? Udah kan? Ya, jadi pokoknya ini adalah tentang a mouse and a lion. And the lion
want to eat the mouse, but the mouse said that one day it would help the lion. The lion said that it was impossible, but at last it freed the mouse. Dibebaskannya juga the mouse, ya kan? And one day when the lion was in danger, the mouse come to help it. Kita pakainya it aja lah, ya kan? Datang si tikus itu menyelamatkan dia. Itu intinya ya. Inti ceritanya kayak gitu ya kira-kira ya. Oke. Number 86. The lion didn't want to eat the mouse because ya, sebenarnya dia tidak sedang lapar. Ya, you can find the answer on the first paragraph. The first paragraph. Betul. Iya kah? One day I shall eat you. Don't eat me up someday. But the lion was not hungry and he didn't eat the mouse. Ya, nggak laparnya dia, mau nakut-nakuti aja. Jadi nggak dimakannya, dibebaskannya si tikus tersebut. Itu dia. So the answer is on the first paragraph. The answer is A. He was not hungry. And then 87, the moral lesson. Ya, apa moral lessonnya? Dodol. The bigger isn't always the stronger. Iya. Iya. Betul. Betul, itulah dia. And then which statement is true according to the text? A lion died. Mati dia lionnya. A mouse is big. Ya, enggak besar dibandingkan kecoa. A lion is very small. Lion is very A lion helps a mouse helps a lion. Ya, jawabannya yang E. A mouse helps a lion. Next, the last 89. I'm large and you are small. What does I refers to? Ini kadang-kadang ada mau pertanyaan seperti ini. Artinya adalah kata I itu dia mengacu kepada siapa? I am large, saya besar, and you are small, dan kamu kecil. I di situ mengacu kepada si the lion. Ya, itu jadi itu jawabannya ya. Ada yang benar semua? Ada yang benar semua? Salah. Kenapa salah, Kak? 89. Itulah dia. Refers to, itu pertanyaan sering itu. I itu mengacu kepada siapa? Refers to. I, siapa yang berbicara? Si I itu tadi. I am large and you are small. Ini kalimat langsung namanya. Inilah yang mau kita pelajari nih. Sebenarnya apa? Sebenarnya Ustazah masih maju mundur mau ngajarkan ya. Apakah kita ajarkan atau enggak? Direct indirect. Kalau dalam bahasa Indonesia gampang mengajarkan direct indirect ya kan. Kalimat langsung dan tidak langsung, tinggal hilangkan aja apa namanya? Apa itu namanya tuh? Tanda kutipnya. Habis itu udah tinggal rubah sana sini sana sini. Bahasa Inggris payah, Pak. Present tense jadi past tense. Present perfect jadi past perfect. Simple past jadi past perfect. Ada 3 tenses yang berubahnya semua jadi past perfect. Udahlah kita coba aja ya. Nah, itu kira-kira seperti ini. Nah, ini kalimat langsung namanya ya kan. Nah, jadi nanti di sini we will learn how to change from direct speech into indirect speech. Ya, kita coba aja lah belajarnya. Nah, sekarang kita balik ke buku. Mana lagi balikkannya tadi? Double klik ya? Oh, belum. Udah. Udah apa belum? Oke. Oke, kita balikkan. Ini dia. Oke. Siapa yang suruh membesarkan itu? Oke,
Ini dia, Kak. We call it as a reported speech. Kita sebut dia sebagai reported speech. Ada yang udah pernah belajar ini? Ada yang udah pernah pening sama ini? Dari dulu kok udah mengajarkan inilah namanya. Lama. Kenapa? Karena berubah-berubah dia. Ini berubah jadi ini berubah jadi ini. Subjeknya berubah juga. Ya kan? Nah, kita lihat aja. Cuman yang nggak bikin susah adalah kalau untuk naratif paling berubahnya itu menjadi pas, kalau menjadi bentuk pas. Nah, karena yang kita rubah-rubah di sini adalah dialognya itu, dialog-dialog yang ada di dalam teks. For example like this. Jadi ini kita ngomongin direct-indirect ya. Kalau ada yang belum nyambung, kita ngomongin direct-indirect. Apa itu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung? Nah, kita contohkan dalam bahasa Indonesia kayak mana? Ada yang tahu kan? Kalian SD, SMP udah pernah belajar kan? Kalimat langsung tidak langsung pernah kan? Hah? Kok sepi senyap? Orangnya pun yang datang banyak kali, 10.000. Ngeri kali ah. Sepuluh, 11 yang datang. Aku pun ora-ora. Kudu piye? Cemana? Oi. Ada yang udah pernah belajar reported speech, direct indirect? Oh. Kalimat langsung dan tidak langsung kok dalam bahasa Indonesia. Misalnya kita bilang ya betul. Tunggulah. Masih bingung saya pakai contoh. Hilya, jangan pakai Hilya. Oh iya ya, Hilya. Hilya berkata, "Saya cantik." Gitu kan? Habis itu kita rubah ke indirect, kalimat tidak langsung. Caranya adalah Hilya berkata bahwa dia cantik. Jadi sayanya itu berubah menjadi apa? Dia. Kalau dalam bahasa Indonesia gampang gitu kan, ada tambah bahwa, kemudian sayanya jadi dia gitu kan. Kalau dalam bahasa Inggris dari present simple kita rubah menjadi simple past simple. Berubah tensesnya. Nah, itulah yang bikin ustazah kadang, kita cuma 2 les 1 minggu kan. Ya kalau maksudnya kalau belajar normal gitu. Mengajarkan ini, ajarkan nggak ya dalam hati, Allah nggak ditanya nama nungkar nangkir nanti jalan barzah. Gitu juga pikir ustazah kan. Udahlah biarkanlah orang itu kayak mana lah nanti gitu. Cuman sikit-sikit aja kan. Kalau kita pelajari terlalu ini, makan waktu dia sangat banyak sekali. Nah, sekarang kita lihat yang ini dulu. Itu tadi contoh dalam bahasa Indonesia ya kan. Hilya berkata, (2, quotation mark. Habis itu, saya cantik. Nah, kita dalam kalimat tidak langsung kita bilang Hilya berkata bahwa dia cantik. Gitu kan? Gampang ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ada di buku ini. Nomor 1A, ini kalimat directnya, kalimat langsungnya. Ya, direct itu artinya langsung. Mau baca direct atau direct terserah. Ustazah payah kalau direct, enak direct. Direct bisa, direct bisa. We'll call this child Isumboshi. We will call this child Isumboshi. The old couple said. Nah, di sini ada reporting speech, ada reported speech. Tuh, ini kalimat pengantarnya nih. The old couple said. Pasangan tua tersebut berkata atau mengatakan. Ini kalimat pengantarnya. Nah, ini kita rubah atau tidak? Yaudah, ini biarkan aja seperti ini. Jadi yang kita rubah adalah yang ini. Reporting speech ini, yang di dalam quotation mark ini. Nah, itu yang kita rubah nanti.
Oke. Ini katanya, ini namanya kalimat pengantar tadi ya. Nah, dan yang akan kita rubah itu yang ini. Paham? Paham? Jadi yang kita akan rubah itu adalah yang di dalam tanda kutip. Nah, kalau ini kalimat pengantar namanya. Tadi yang seperti tadi, Hilya berkata. Itu, yang seperti itu. Nah, sebelum merubah ini, yang pertama harus diketahui adalah tensisnya apa. Tensisnya apa itu, Kak? Ada yang tahu? Kakak nggak nampak ya? Tensisnya apa itu? We will call this child Isumboshi. Kak, Kak. Apa tensisnya? Krik. Krik, 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 krik. Nggak tahu. Ada will di sini berarti ada will berarti bilang aja loh, ya Allah, kalau salah kan nggak usah gigit. Will. Simple. Simple future. Kan ada will-willnya. Udah. Nah, berarti kalau seperti ini simple future ya, simple aja, gampang. Namanya simple, sederhana. Ya. Ya udah, caranya bagaimana? Kita rubah berarti dari simple future menjadi past future. Nah, catatlah itu. Berarti simple future berubah menjadi past future. Enak ya memang di ini ya. Ada di dalam kelas belajar. Ada papan tulis. Mengapa yang lamaan ini? Me too. Dari will, ya kan? Jadi saya bilang tadi simple future ya. Simple future. Jadi dia berubah menjadi past future. Simple future berubah menjadi past future. Nah, jadi kalau namanya simple future itu ya Kak ya, dia will plus verb. Dan jelas dia verb one itu. Harus, karena dia modals. Kalau modals, dia berjumpa dengan apa kita bilangnya bare infinitive. Kata kerja dasar tidak boleh ada berubah-berubah apa. So, yang dirubah di sini untuk menjadi past future, yang berubah di sini apanya? Ini modal ya, will modal ya. Yang berubah modalnya. Modalsnya berubah. Would ditambah verbnya tetap. Verb one. Verbnya tetap. Verb one. Tuh. Jadi tadi kita ambil kalimatnya ya. Lu bisa nggak sini copy? Bisa copy biar cepet. Oke. Kan lama kan? Betul saja bilang. Ih, cantik kali. Ya, di sini ada quotation mark seperti ini. We will call this child Isumboshi. Itu dia. Oke,
like this. Oke. Ya. Jadi kita taruh aja di depan kalimat pengantarnya. The old couple said. Jadi gitu ya, Kak. The old couple said. Said. Ada kata apanya? Ada bahwanya ya. Bahwanya kita pakai apa? That. The old couple said that. Nah, kita mau masukkan yang ini. Tapi sudah kita rubah ke dalam bentuk tenses apa tadi? Past future. Sudah. Berarti will-nya kita rubah menjadi would. Call-nya tetap ya. Verb-nya tetap. Nah, tapi ada lagi yang harus dirubah di sini. Apa yang berubah? Subjeknya berubah. Subjeknya berubah. Kenapa? Karena kita melaporkan yang diomongkan orang lain, ya kan? Dan ini yang ngomong di situ adalah orang pertama tunggal nih, we. Kalau orang pertama jamak salah. Orang pertama tunggal kan saya ya. Ini orang kedua tunggal, kami, kita, ya. Berarti lebih dari satu orang. Tuh. Nah, jadi kalau subjeknya seperti ini, kita lihat kata pengantarnya itu. Kalimat pengantar, bukan kata pengantar. Kalimat pengantarnya. Kalimat pengantarnya di sini adalah the old couple, subjeknya. The old couple. Ya kan? The old couple. Nah. Ya kan? The old couple berarti lebih dari satu orang. Oke. Dan ini pun memang dia menjadi we di sini, di subjeknya di sini menjadi we. Karena dia we, kita rubah menjadi third. Kita bilangnya the third person, orang ketiga. Jadi apa orang ketiga? Orang ketiga jamak. They. Good. They would call this child, tetap this child. Tetap this child. Cocok nggak? Tetap ini dia. Yang ngomong kan bukan kita kita menyampaikan ulang balik. Kita menyampaikan ulang kembali. Udah ulang kembali lagi, batin kali. Nah, kita masih pakai this. This-nya tetap kita pakai enggak? Jadi apa this-nya? Iya, good. Nah, agak ribet kan? Makanya susah pening. Nah, jadi ada berapa tadi yang berubah? Ada penambahannya. Pertama kita tambahkan that, ya kan? Kemudian subjeknya berubah, ya kan? Subjeknya berubah. Kemudian tensesnya berubah, ya, tensesnya berubah. Kata tunjuk juga berubah. Banyak yang dirubahkan di situ, lumayan. Jadi kalau kita menilai direct indirect ini satu-satu gitu. Mana salahnya nih? Tuh. Nah, my question, kalau di kalimat di reporting speech-nya, kalimat yang ada di dalam quotation mark itu, kalau dia subjeknya they atau he, she, it, di dalam kalimat tidak langsung berubah